dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya undang jemaat untuk bagi berdiri. Mari sembah Dia dengan pujian ini. Katakan dengan segenap hatimu, Dia Yesus telah mati bagi Tuhan, telah mati buat saya, buat kami semua. Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, Dia angkatku jadi anaknya. Amin. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali saudara, bagi Dia segala pujian. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Engkau Allah yang layak diagungkan, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Bagi Dia segala kemuliaan, hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesus. Amin. Kami memuji kebesaran. Sembah Dia saudara, agungkan Dia, tinggikan Dia, karena Dialah Allah kita yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Tidak ada Allah lain selain Engkau ya Yesus. Ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
segala kemuliaan, hormat, syukur kami berikan kepadamu. Engkaulah Tuhan kami, Raja kami, Juru Selamat kami, yang telah mati buat kami, yang telah menyelamatkan hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, Engkau selalu ada buat kami. Engkaulah kekasih jiwa kami. Kalau kami ada sampai detik ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Engkau mampukan kami melewati berbagai macam musim dalam hidup kami. Mungkin di sana ada musim sedih, kecewa, luka, kerugian. Engkau yang tahu Tuhan Yesus, bagaimana perasaan kami, hati kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami tahu bahwa Engkau pun ada buat kami. Kalau kami ada sampai detik ini di rumah Tuhan ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Engkau satu-satunya pribadi yang mengerti kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang melimpah dalam hidup kami. Berkat sukacita, kesehatan, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pagi ini, di minggu pertama bulan April ini, kami ada di sini di rumah Tuhan. Karena kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami gak bisa hidup tanpa Engkau. Kami butuh firman Allah yang menyegarkan kami, menegur kami, meluruskan jalan kami. Kami butuh puji-pujian yang menguatkan, yang menyegarkan, yang membuat kami tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong kami dan hanya Engkau yang layak diagungkan tinggi. Jamah hati kami semua ya Bapa. Sekalipun mungkin ada yang datang dengan gundah gulana, ada yang datang mungkin dengan sakit, ada yang datang dengan masalah yang berat. Tuhan, Engkau lihat satu persatu kami yang hadir di sini. Kami meletakkan itu di kaki salib Tuhan. Mungkin ada dosa yang kami lakukan yang Tuhan tidak berkenan. Hari ini kami diingatkan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Sucikan kami, kuduskan kami. Agar kami layak untuk menikmati berkat-Mu. Akhirnya Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin dan sertai. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat masih tak berdiri, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan, responsoria yang terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 dan Amsal 28 24 sampai 28. Kita lihat di layar WL ya. Mari bersama-sama. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka itu bukan pelanggaran, ia adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan kekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang bersembunyi. Tetapi jika mereka binasa, bertambah banyaklah orang benar.
Oke, demikianlah responsornya kita. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Mungkin tadi nggak sempat salaman ya, satu dengan yang lain. Coba deh, paling tidak kita kan satu keluarga ya. Gereja GKJ Sins itu gereja keluarga, saudara. Salamlah paling tidak 5-6 orang sebagai bentuk ya, say hello walaupun kita nggak kenal. Ada yang baru pulang jauh, liburan, ketemu lagi kayak Sansan tuh. Ada lagi yang wah senang ya wajah-wajah. Pengen libur lagi nggak? Pengen libur lagi nggak? Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu liburan, ada waktu kerja, ada waktu bersama keluarga. Tapi paling tidak saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita selalu ingat Yesus dalam hidup kita, amin. Dia nama yang dahsyat. Dia nama yang dahsyat, yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit, yang sanggup memulihkan hidup kita, yang menyelamatkan kita. Dia layak diagungkan, dia layak ditinggikan. Dialah nama di atas segala nama, amin. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan, amin. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, amin. Kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama, amin. Saudara, nama Yesus nama yang dahsyat. Mari kita sekali lagi pujian ini. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, amin. Kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, dahsyat, namamu dahsyat di atas segala nama, amin. Saudara, pada waktu kita mengalami pergumulan hidup kita, ingatlah satu nama, yaitu Yesus, amin. Dia sanggup menolong kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita, saudara. Orang lain bisa meninggalkan kita, dia mengampuni kita, dia memulihkan kita, dia menyembuhkan kita. Banyak sekali cara besar Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita, Yesus Juru Selamat kita. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala
Nama Tuhan dahsyat, amin. Amin. Nama Tuhan Yesus kita dahsyat. Dialah nama di atas segala nama. Saudaraku, kita akan masuk dalam minggu-minggu sengsara. Sebentar lagi kita akan beribadah, mengingat kembali penderitaan Yesus di atas kayu salib. Dia datang ke dunia untuk apa, saudara? Untuk saya dan saudara. Kita ini yang bejat, yang kotor, yang berdosa ini. Gak ada satu manusia pun yang layak datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia datang dari surga turun ke bumi ini. Menjadi manusia, saudara. Dia dihina, dicaci, dimaki, diludahi untuk apa? Untuk saya dan saudara. Supaya kita diangkat dari lumpur dosa yang dalam. Dibebaskan dari luka yang paling dalam. Diberikan sukacita dan damai sejahtera. Dunia gak bisa berikan, saudara. Biarlah kita ingat kembali betapa besar cinta Tuhan bagi hidup kita semua. Terima kasih Tuhan. Engkau datang untuk menyelamatkan hidup saya. Terima kasih. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan luka hati kita. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Amin. Kasih Yesus bagiku. Saudaraku, ingat ya, Tuhan begitu mengasihi semua, amin. Dia mengasihi kita apa adanya. Dia menerima kita apa adanya. Seberat apapun masalahmu, dosamu, Dia sanggup memulihkan kita semua. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Amin. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkan. Dia tidak menghakimi kita, saudara, bukan sebagai hakim
Engkau. Mungkin hidupku sudah hancur, tapi Engkau rela datang membebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu, kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikan. Siapa Dia? Hanya Yesus, hanya Yesus. Cepat saja katakan, cepat saja. Kasih-Nya yang mengubah Katakan dengan segenap hatimu. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat harinya yang lalu. Kasih Yesus, kasih Yesus. ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Teruskan lagi saudara, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu yang kekal bagi kami. Kasih-Mu yang tak pernah lekang oleh waktu, yang tak pernah berubah oleh zaman, bahkan yang tidak pernah berkurang karena kenakalan kami, karena kerusakan kami, karena ketidaksetiaan kami. Engkau Allah dan Bapa kami yang selalu memberikan kami kesempatan untuk belajar hidup mengasihi Engkau. Dalam jatuh bangunnya kami percaya bahwa Roh Kudus selalu mengingatkan kami. Tuhan, di pagi hari ini, di dalam momen-momen minggu sengsara ya Tuhan, kami memperoleh kesempatan sekali lagi untuk mengingat kasih-Mu, bilur-Mu, penderitaanmu, sakitmu untuk kami yang tidak layak dan tidak pantas dikasihi. Namun disinilah di dalam Kristus kami mengalami kasih yang sempurna itu. Kami mengalami kasih yang kekal itu, yang mengubahkan kami, yang menjadikan kami orang-orang yang berbeda. Tidak sama seperti dulu, tidak sama seperti dunia ini.
Kami mulai belajar mengampuni. Kami mulai belajar mengasihi. Kami mulai belajar menerima satu dengan yang lain. Belajar memahami. Itu semua karena Engkau ya Tuhan, yang telah lebih dulu mengasihi kami, menerima kami, memahami kami, mengampuni kami, bahkan menempatkan kami di tempat yang mulia. Keselamatanmu yang tiada tara itu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan, urapi kami semua. Jadikanlah kami sebagai anak-anak-Mu yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Karena Engkau masih mau berfirman pada kami, termasuk pada hamba-Mu yang memberitakannya. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan hamba berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap kali berjumpa dengan Bapak Ibu di dalam ibadah minggu ini, bahkan di dalam ibadah setiap minggu, Bapak Ibu, merupakan sebuah sukacita tersendiri ya. Karena bisa melihat Bapak Ibu tersenyum, melihat Bapak Ibu berkata selamat pagi, apa kabar, puji Tuhan. Wah, itu adalah sesuatu yang berbeda sekali Bapak Ibu Saudara. Dibanding mungkin ketika kita saling berjumpa di tempat yang lain. Berjumpa di mall misalnya ya. Berjumpa di pesta misalnya. Itu senyumannya kayaknya senyuman yang gimana ya, beda ya. Bapak Ibu Saudara, dibandingkan ketika kita berjumpa di rumah Tuhan. Apakah sudah connect? Sudah ya? Oke, Bapak Ibu Saudara, tinggal saya masuk dalam presentasinya saja ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah tanda masa atau tanda zaman, Bapak Ibu ya. Di bawah firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Memungkiri apa yang menjadi kekuatan dalam ibadah itu, yaitu mengubahkan kehidupan. Jauhilah mereka itu, kata Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah setiap kita ya yang membaca firman dan merenungkannya, dan terlebih dan terutama tunduk dan patuh di bawah otoritas firman Allah. Karena kitalah yang akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu, di hari-hari terakhir ini kita berjumpa dengan beberapa orang yang kelihatannya Kristen ya. Kemudian mereka berpindah keyakinan, begitu. Salah satu orang yang terkenal itu orang Kalimantan juga Bapak Ibu Saudara. 6-7 tahun lalu beribadah di kita waktu masih di P4 Bapak Ibu ya. Kemudian saat itu karena sudah cukup lama tidak beribadah, saya menghubungi beliau ya. Seorang YouTuber. Saya pernah mengunjungi beliau di tokonya di Lokasari, Mangga Besar. Toko handphone Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian dia katakan memang hari-hari itu lagi sepi sekali dan sulit sekali. Kemudian beliau beralih profesi menjadi seorang YouTuber. Dia sudah mendapatkan silver play button. Kemudian golden play button. Silver itu 10.000 subscriber. Golden itu 100.000 subscriber. Dan diamond itu di atas 10 juta subscriber. Lalu ketika saya menghubungi dia, saya mengatakan, lama gak kebaktian? Pak, saya sudah pindah ke Bali. Wow. Bagaimana YouTubermu? Bagaimana YouTube-mu? Bagaimana channelmu? Wow. Puji Tuhan, banyak sekali subscriber.
viewersnya banyak dan saya mendapatkan uang yang banyak di sana. Cuman begitulah Pak, malu saya. Kenapa? Kadangkala saya harus menjual harga diri saya. Oh ya? Kenapa menjual harga diri? Iya, bayangkan Pak, produk-produk yang saya hasilkan di channel saya itu makan tai sapi Pak. Dicampur Indomie. Ya mungkin Bapak Ibu pernah lihat. Tai sapi dikeringkan, kemudian digoreng campur Indomie. Makan, di-shoot. Dan itu menjadi tontonan yang luar biasa. Dia bilang, saya juga pernah merendahkan harga diri saya dengan tidur di bathtub dengan saus cabe. Mandi dengan anggur orang tua. Bahkan melakukan hal-hal yang aneh, yang menjual dan yang merendahkan harga diri saya demi uang. Demi popularitas. Demi subscriber, demi viewers. Konyol memang katanya. Oke. Itu 6-7 tahun lalu Bapak Ibu Saudara. Saya tidak pernah menyangka bahwa orang yang rela menjual harga dirinya, itu akan tiba pada sebuah kepastian bahwa dia bisa menjual imannya. Orang yang menaruh dirinya, meletakkan dirinya di bawah harta kekayaan untuk mendapatkan kesenangan, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Bahaya sekali. Karena orang itu akan rela melakukan apapun, termasuk sampai pada tahap menjual imannya. Dan itu terjadi beberapa waktu lalu. Beliau menjadi seorang mualaf. Nggak tahu itu konten, demi kontenkah atau memang benar Bapak Ibu Saudara? Kadang-kala mana yang benar, mana yang nggak benar udah nggak jelas Bapak Ibu ya. Orang kehilangan identitas. Dia nggak tahu lagi siapa saya, dari mana saya berasal. Jati diri saya itu apa? Digadaikan oleh semangat cinta uang. Bapak Ibu Saudara, Paulus memperingatkan bahwa sebelum kedatangan Kristus, di jemaat Efesus, ia menulis surat kepada Timotius, menasihatkan anak bimbingannya yang masih muda ini untuk bisa melayani jemaat di Efesus yang sedang mengalami kesulitan. Hari-hari ini kita sedang berada di minggu-minggu sengsara, bukan? Mengalami kesulitan, tekanan dalam hidup, pengajaran-pengajaran yang gak beres. Bapak Ibu Saudara, dunia akan mengalami kemunduran moral dan spiritual yang parah. Dan itu terjadi sampai hari ini. Karena cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 9 mengatakan, tetapi mereka yang ingin kaya, sekali lagi, ingin kaya itu nggak salah Bapak Ibu ya. Terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini yang terjadi di jemaat kala itu ketika Paulus memberikan surat kepada Timotius, Bapak Ibu. Bahwa sedikit orang yang beribadah, orang Kristen itu terjebak, terikat oleh yang namanya cinta uang. Ya, uang memborgol tangannya kan. Bahkan 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Suka uang boleh. Ya. Tapi cinta uang itu beda sekali Bapak Ibu ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pak, gimana sih tandanya orang yang cinta uang? Pak Pendeta, gimana caranya? Salah satu indikator yang gampang kita temukan adalah tak sedikit orang yang rela mengorbankan waktu untuk Tuhan, waktu untuk keluarga demi uang. Ukuran keberhasilannya sama dengan gaji, rumah, mobil, investasi yang tinggi dan besar.
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya tidak menyalahkan orang yang berinvestasi. Saya tidak menyalahkan orang yang bekerja keras. Minggu lalu kita baru mendapatkan firman Tuhan tentang itu. Untuk berprestasi, menjadi orang yang berhasil, bekerja dengan baik Bapak Ibu Saudara. Mendapatkan gaji yang tinggi ya nggak ada yang salah ya. Mendapatkan keuntungan yang besar tidak ada yang salah. Memberi mobil yang bagus, membeli mobil yang bagus ya nggak salah Bapak Ibu ya. Tapi akan berbeda ketika orang itu Bapak Ibu Saudara terikat dengan uang dan cinta uang. Mereka lupa apa gunanya memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa. Pak, apa sih tanda yang lain lagi orang cinta uang? Ia mencari yang banyak untuk dirinya sendiri. Saya senang beberapa jemaat yang ketika mendengar orang yang susah, membantu mereka. Dengan apa yang ada pada dia. Dia nggak perlu pinjam di bank untuk membantu orang lain. Membantu orang itu banyak caranya Bapak Ibu Saudara. Ini berarti orang tidak melulu hidup untuk dirinya. Itu salah satu indikator tidak cinta uang. Kalau ada janji iman di gereja, ada pengumuman untuk persembahan sesuatu, ya dia akan berikan. Jangan ada yang tidak berikan protes lagi, benar gak? Apaan sih di gereja? Dikit-dikit persembahan, dikit-dikit persembahan. Dia udah gak beri protes juga, begitu ya? Nah ini salah satu indikator. Ketika kita menahan uang kita, tidak berani memberi persembahan, tidak berani membantu orang lain, tidak berani hidup untuk juga membagi dengan orang lain, itu namanya kita cinta uang. Bahkan ada orang juga ya, yang untuk dirinya sendiri pun dia nggak mau berbagi. Dia simpan aja gitu ya, simpan aja. Emasnya bertumpuk-tumpuk, uangnya bertumpuk-tumpuk, kapan dia dipakai ya? Gak dipakai-pakai. Sampai waktu dia mati, orang kaget. Wah, ternyata hartanya banyak sekali ya. Buat siapa itu? Aduh saudara-saudara, dia takut sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, Paulus mengutarakan beberapa indikasi orang yang cinta diri dan cinta uang dalam beberapa hal, dan saya akan singgung beberapa saja ya. Jadi cinta diri, berpusat pada diri. Ya kadang-kala media sosial itu menjadi pengguna ya, panggung untuk menampilkan citra diri yang sempurna, mengejar likes dan validasi ya. Lebih sibuk membangun pencitraan demi uang daripada membangun karakter rohani. Ini salah satu yang Paulus ingatkan kepada jemaat, bahkan kepada kita. Menyombongkan diri, haus pujian. Di zaman sekarang kemampuan untuk pamer dan menonjolkan diri sering dianggap baik gitu ya. Tapi Tuhan justru memanggil kita untuk merendahkan diri karena kasih tidak memegahkan diri. Hal lain lagi yang Paulus singgung adalah menjadi pemfitnah. Ya, sebar hoax dan gosip begitu ya. Tahu nggak? Kemarin beliau makan soto gak pakai sendok. Apa? Sungguh tidak pantas jadi pemimpin. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Hari ini orang bisa dengan mudah menyebar fitnah melalui sosmed, menyerang orang lain lewat komentar tanpa berpikir dampaknya. Kita dipanggil untuk memakai mulut dan jempol kita untuk memberkati, bukan merusak. Memberontak kepada orang tua. Tak sedikit keluarga yang anak-anaknya makin sulit diajar, suka melawan dan tidak hormat. Bahkan dalam gereja dan masyarakat, otoritas sering dilawan dengan sikap sinis dan arogan. Tidak lagi ya, menghargai otoritas. Tidak tahu terima kasih. Menuntut. Suaminya dapatnya segitu doang. Aku baru dapat segitu dari kantor. Istri bilang, gak cukup. Gak cukup. Harus cukup. Harus lebih. Kasihan ya. Bapak Ibu, zaman sekarang adalah zaman yang selalu merasa kurang dan menuntut lebih. Bahkan kepada Tuhan. Padahal orang percaya seharusnya punya hati yang bersyukur karena segala sesuatu adalah anugerah. Tidak tahu berterima kasih. Apakah kita lebih banyak mengeluh atau bersyukur? Anda lihat ini, gereja yang udah tenggelam, menandakan orang tak peduli agama. Tak peduli agama, ini di Venezuela ya Bapak Ibu Saudara. Banyak orang tetap beragama, tetapi tidak peduli pada hidup rohani yang sejati. Ibadah hanya rutinitas, tanpa makna, tanpa pertobatan, dan tanpa perubahan hidup. Bapak Ibu, apakah iman kita hidup dan mempengaruhi karakter atau sikap hidup kita atau enggak?
Dan ada beberapa hal lagi yang Paulus sampaikan, contoh-contoh kehidupan orang yang cinta uang, cinta diri. Wah, sampai rela melakukan hal-hal yang aneh, begitu kan ya. Jadi mereka-mereka ini adalah orang yang beribadah. Namun di ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa sih efek dari ibadah itu? Ya efek dari ibadah itu aku datang, aku puas, aku senang pulang gitu kan. Paulus bilang jauhi mereka seperti itu. Wow, Paulus sangat kasar di sini. Tegas sekali. Jauhi mereka nih, orang-orang yang cuman datang ibadah dengan berpusat pada diri sendiri. Nah bagaimana sih contoh orang yang beribadah hanya untuk dirinya sendiri, hidup hanya untuk dirinya sendiri. Tuhan itu hanya jadi pelengkap saja kalau butuh, kalau kepepet, kalau penting, kalau suka. Kalau enggak ya enggak. Bapak Ibu Saudara, kita lebih suka memandang ibadah seperti sebuah pertunjukan atau konser musik. Yang menjadi aktor adalah pendeta dan pelayan ibadah. Penontonnya adalah anggota jemaat yang hadir. Dan Tuhan kita anggap sebagai sutradaranya. Bapak Ibu Saudara, ini pandangan yang umum. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang dengar berita gereja mengambil gereja yang lain, Bapak Ibu Saudara, saya tanya, ada nggak orang lain yang mau ngambil, mau rebut gereja Season City? Nggak ada. Karena bukan gereja yang kaya, banyak duitnya, ya kan? Anda sering dengar kan beberapa berita terakhir ini di Surabaya, gereja mengambil, gereja menyabot. Ya karena gereja kaya, direbut Bapak Ibu Saudara. Saya bilang kepada gereja di Suvarna Sutra, ada nggak orang yang merebut gereja Suvarna Sutra? Nggak ada. Ada nggak yang merebut gereja? Nggak ada. Tapi kita lihat gereja hari ini Bapak Ibu Saudara, rebut-rebutan. Ladang basah, Cilaka 12. Kalau gereja begitu gimana jemaatnya? Gereja dibagi Bapak Ibu Saudara. Saya dengar gosip, ada gereja namanya GMS, nggak usah sebutkan kepanjangannya. Jadi 2 namanya. Nama yang pertama kita udah tahu, tapi nama kedua jadi Gereja Misi Sejahtera. Itu ceritanya papanya membagi 2 gereja ini kepada anaknya. Anak yang sulung, perempuan punya suami yang gak terlalu populer, pendeta juga. Anak yang bungsu punya suami hamba Tuhan yang sangat populer. Anda juga tahu. Ya udahlah karena anak yang sulung ini ya kamu stay di Surabaya. Namamu tetap gereja GMS seperti ini. Yang satu yang sudah populer ini, kuasailah Jakarta dan sekitarnya. Silakan tambah sebebas-bebasnya, ganti nama menjadi Gereja Misi Sejahtera. Lalu dibagi kayak warisan, Bapak Ibu Saudara. Ini celaka sekali. Ketika gereja seperti itu, maka jemaat juga akan mulai berpikir, gua datang ke gereja ini supaya gua puas. Saya senang dengan musiknya. Sekali lagi musik yang bagus gak salah. Harus bagus, betul gak? Tapi ingat bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa di akhir zaman orang akan mencari pengkhotbah ke pengkhotbah, ingin mendengarkan firman yang sesuai dengan kesenangan kuping mereka. Dan gereja mengikutinya. Kenapa? Karena gereja ingin memuaskan jemaat, jemaat itu jadi penonton Bapak Ibu. Beberapa minggu lalu saya dan beberapa hamba Tuhan nonton bola Indonesia lawan Australia, betul nggak? Kala itu Indonesia menang atau kalah? Kalah 5-1 Bapak Ibu ya. Main di Australia dengan pelatih baru yang dibayar mahal. Namanya Patrick Kluivert. Dari Belanda ya. Pemain-pemainnya semuanya bule-bule juga Bapak Ibu Saudara. Naturalisasi kayak gitu ya. Gak apa-apa lah. Waktu kami nonton bola itu. Kami yakin Indonesia harus menang. Ketika dapat penalti Bapak Ibu Saudara. Indonesia dapat penalti. Wah yang nembak tuh Dick namanya. Pasti masuk. Begitu dia nembak, kena tiang. Parah sekali kamu, bodoh sekali. Gitu aja kok gak masuk. Jadi penonton itu komentarnya banyak Bapak Ibu ya. Benar gak? Aduh gawang tuh gede banget. Coba kalau saya nembak Bapak Ibu. Ya masuk ke pelukan gawang. Masuk ke pelukan kiper atau masuk ke pelukan penonton. Bolanya melenceng jauh atau ditangkap kiper. Gol kipernya. Emang gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali orang jadi penonton tuh komentar. Benar gak? Nah ibadah itu Bapak Ibu Saudara, kita itu bukan penonton Bapak Ibu. Kalau kita penonton, kita itu orang yang hidupnya aku melulu. Bukan berpusatkan Kristus. Ya seringkali kita nggak ada bedanya juga ya dengan orang yang saya sebutkan tadi, seorang YouTuber. Mungkin dia dengan begitu terbuka menjual keyakinannya.
Tapi terlalu sering kita ditemukan di dalam ibadah, kita sebenarnya bukan orang Kristen. Di dalam ibadah kita bukan orang percaya. Karena jiwa konsumerisme kita bawa dalam ibadah. Aku harus dipuaskan hari ini. Makanya ada slogan seperti ini. Memuaskan selera diri sendiri atau tidak ini ibadah. Kalau nggak memuaskan aku pindah gereja. Ibadah hari ini sungguh ngangkat. Asik banget. Aku puas dan seneng banget. Lah, ini bukan ibadah yang sesungguhnya Bapak Ibu ya. Anda bayangkan ya. Bahwa kita tuh menjadi penonton yang menilai. Hari ini ibadah AC-nya kurang dingin. Ada waktu kita bilang kurang dingin, kita kasih persembahannya juga pas-pasan. Padahal untuk AC dingin harus pakai Luiko, gitu kan? Kita protes, musiknya nggak harmonis, WL-nya kurang, singernya kurang. Ya harus bagus sih memang, tetapi jangan itu menjadi sebuah tujuan, ya kan? Firman Tuhannya membosankan, aku nggak dapat apa-apa hari ini, aku nggak puas, aku ke gereja sebelah lagi ya nggak salah sih. Ke gereja lain lagi nggak salah. Tapi kalau motivasinya untuk mengejar kepuasan Bapak Ibu Saudara. Itu bukan ibadah. Inilah ibadah yang berpusat pada diri sendiri Bapak Ibu. Seringkali kita nyeloteh ya itu jadi mu'alaf. Itu jadi orang ateis. Itu jadi orang gak percaya Tuhan. Itu memalukan nama Tuhan. Iya. Tapi apakah kita di hadapan Tuhan juga khususnya dalam beribadah, kita adalah orang-orang yang ingin memuliakan Allah atau enggak? Soren Kierkegaard berkata begini, dalam sebuah ibadah Kristen, jemaat adalah aktornya. Pelayan ibadah, pendeta W.L. Singers, pemusik adalah sutradaranya. Sedangkan penontonnya adalah siapa? Menurut Soren penontonnya adalah Tuhan. Tuhan hanya menjadi penonton di sini. Dari satu sisi dia benar bahwa jemaat itu aktor, kitalah aktornya yang sedang bermain di dalam ibadah, di dalam sebuah konser Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan hanya menjadi penonton. Oke. Tata ibadah adalah skenario drama yang harus dimainkan oleh anggota jemaat sebagai para pemeran yang menyenangkan Tuhan. Tapi Martin Luther masuk lebih dalam lagi. Martin Luther berkata ibadah adalah saat di mana Allah berbicara kepada jemaat melalui firman-Nya. Dan jemaat berbicara kepadanya melalui doa dan pujian. Wah, jadi menurut Martin Luther ibadah itu adalah sebuah dialogis. Ketika Tuhan ada fotum itu. Ya, lalu jemaat membalasnya dengan nyanyi. Jemaat berdoa pengakuan dosa, minta ampun nama Tuhan. Lalu Tuhan berbicara lagi dengan firman-Nya. Lalu jemaat merespon dengan pengakuan iman rasuli. Lalu kemudian firman Tuhan berkata, aduh Bapak Ibu Saudara sebuah dialogis. Ada dialog, komunikasi antara Tuhan dan jemaat dalam ibadah. Jadi masing-masing saling berinteraksi. Wah, Martin Luther maju sekali lagi. Namun apa yang dikatakan oleh John Calvin? Ibadah adalah suatu momen yang begitu agung dan semarak. Karena di momen ibadah tersebut manusia yang berdosa dan tidak layak menghadap Allah yang Maha Kudus. Diundang untuk menghadapnya dan untuk bersekutu dengannya. Wah, keren banget. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Johannes Calvin mengatakan dan menjelaskan kita dalam sebuah penjabaran yang panjang yang saya ringkas dalam kotak biru muda ini. Allah mengundang umatnya untuk memuji dan mengalami Dia yang hidup. Menerima pengampunannya, mendengar sabdanya, bercermin kepadanya, bersuka cita dengannya, memahami pengorbanannya, belajar mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup. Bahkan terakhir kita diutus untuk menjadi saksinya. Inilah ibadah. Ketika kita beribadah dengan cara yang benar Bapak Ibu Saudara, maka saya percaya kita akan terus menjadi orang-orang yang kuat, yang tangguh di dalam hidup ini meskipun mungkin hidup kita sedang tidak mudah. Hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi Bapak Ibu bayangkan ketika hidup kita tidak mudah dan tidak baik-baik saja dan iman kita sakit. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita akan mudah menjadi seperti YouTuber tadi. Kita akan mudah berkata untuk apa aku ke gereja. Kita akan mudah untuk berkata aku cuti dulu. Untuk apa aku melayani Tuhan? Untuk apa aku menjadi saksi hidup? Enggak. Bapak Ibu, Paulus memberikan contoh orang-orang yang hidup beribadahnya gak beres.
Demas salah satu contohnya. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Tesalonika itu kota yang gemerlap, Bapak Ibu Saudara ya. Mau cari apa saja ada di sana. Dia meninggalkan imannya, meninggalkan Rasul Paulus, meninggalkan pelayanannya, meninggalkan ibadahnya yang sungguh. Demas. Paulus berani menyebutkan nama. Demas. Oh Bapak Ibu Saudara, tidak sungguh-sungguh mencintai Allah. Tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kata orang, kita mencintai Tuhan itu waktu kita berhasil dan semuanya lancar. Begitu mulai ada hambatan, kita mulai susah mencintai Tuhan, ya kan? Begitu kehidupannya mulai ada banyak penundaan, kita mulai ragu akan Tuhan. Yang kedua, Paulus memberikan contoh Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 Timotius 1 ayat 19-20. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander. Yang telah kuserahkan kepada iblis. Supaya jeralah mereka menghujat. Serahkan kepada iblis apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau ada pendeta di sini yang berkata aku menyerahkan kamu kepada iblis. Supaya kamu tidak menghujat. Waduh orang ngeri banget ya. Bapak Ibu Saudara diserahkan kepada iblis di zaman itu artinya diekskomunikasi. Diekskomunikasi. Dikucilkan dari gereja. Disiasat gereja. Seperti itu ya. Artinya ia dikeluarkan dari komunitas. Kamu akan mencemarkan komunitas ini. Kenapa Himeneus? Himeneus ini dikatakan di dalam pasal sebelumnya. Ia mengajarkan ajaran sesat, tidak percaya pada kebangkitan Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika orang tidak berdiri di atas firman Tuhan yang sejati, maka orang ini gampang sekali menyimpang. Gampang sekali untuk disesatkan dan tersesat Bapak Ibu. Menyesatkan orang pula. Maka Paulus katakan, kamu udah gak beres nih. Menurut kamu, hidupmu harus kamu nikmati selagi kamu hidup. Tidak boleh ada kesulitan, tidak boleh ada kesusahan. Bapak Ibu, tidak menyukai dan tidak suka tunduk pada kebenaran firman itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Inilah akar dari semua, tidak mencintai Tuhan dengan sungguh. Yohanes berkata, orang yang tidak ada kasihnya kepada Bapa. Orang yang tidak mencintai Allah dengan sungguh. Maka sulit bagi dia untuk mengalami kasih Bapa itu. Bahkan dunia ini sedang lenyap dalam seluruh keinginannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi jemaat yang ada di kota Efesus. Yang Paulus nasihati ini. Adalah orang yang beribadah juga. Orang yang beribadah juga. Tapi ibadahnya hanyalah untuk kesenangan diri. Ibadah hanya untuk menuntut kepuasan diri Bapak Ibu Saudara. Sehingga cinta mereka akan Tuhan itu nggak ada. Bukankah seringkali kita menjadi orang Kristen yang hanya berpusat pada diri sendiri. Kadang-kala kalau firman Tuhan keras kita bilang itu pendeta menyinggung saya. Pendeta itu sentimen sama saya. Oh dia menyinggung ya. Kadangkala kalau kita besuk ya, kalau kita tanya tentang masalah pribadi, jemaat bilang, Pak Pendeta, sorry ya Pak Pendeta, ini masalah pribadi, private area, asik, oke, apa-apa. Ketika orang punya persoalan, orang punya pergumulan, ketika ditanya, Pak Pendeta tolong jangan tanya-tanya yang seperti itulah, tanya yang umum-umum saja ya sudah. Berarti engkau tidak mau ada solusi, tidak mau ada jalan keluar. Kita tidak mau membuka diri kita. Bahwa kita juga adalah orang yang sebenarnya sedang tersesat di tengah-tengah kota yang besar ini. Kita adalah orang yang sedang berduka di tengah-tengah tawa kita. Kita adalah orang yang sedang sakit, kecewa, dendam, marah, benci mungkin. Muncul di hati kita. Tapi kita tutup rapat-rapat Bapak Ibu. Sulit ya bagi kita untuk mempraktekkan nilai cinta kepada Tuhan itu kepada sesama kita. Sulit ya. Sulit ya bagi kita untuk tidak berkompromi dengan dunia ini.
berdiri tegar di atas firman Allah. Sulit ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana hidup yang mencintai Tuhan itu? Agar kita tidak mencintai dunia ini. Mencintai diri sendiri lebih daripada yang lain. Lebih dari mencintai Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara harus ingat. Bekerjalah dengan yang terbaik. Tapi bukan untuk diri sendiri. Ya, jadi saya katakan. Bekerja yang terbaik tapi bukan untuk diri sendiri. Ingat ada orang lain di sekitarmu. Ingat ada firman Tuhan yang mengajak Anda untuk menjadi bagian dari orang lain. Ingat Bapak Ibu Saudara, karena ketika Anda tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, Anda sedang tidak mencintai Tuhan, tapi mencintai uang, mencintai diri sendiri. Yang kedua, selalu mengasihi Tuhan dalam keberhasilan maupun dalam hambatan. Mengasihi Tuhan dalam keberhasilan maupun dalam hambatan. Ada orang yang berhenti melayani karena sedang mengalami hambatan. Saya tidak bilang kegagalan, saya tidak bilang kesulitan dan kebangkrutan, tapi hambatan. Sedang mengalami hambatan, dia tidak lagi mau beribadah, tidak lagi mau melayani Tuhan, tidak lagi mau mengasihi orang lain, tidak lagi mau melayani orang lain. Berpusatkan Kristus berarti tidak hanya tanpa rohani, tapi benar-benar mengalami kuasa Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Firman itu, ibadah itu mengubahkan hidup kita dari dalam keluar Bapak Ibu. Sehingga bagaimana Bapak Ibu menghadapi konflik di dalam rumah tanggamu, menghadapi konflik di dalam pekerjaanmu, mengalami masalah di dalam setiap keperluan dan kebutuhan-kebutuhanmu, engkau selalu melibatkan Tuhan. Dan menjadikan firman Tuhan sebagai filter utama. Agar engkau dan saya tidak terjatuh, tidak digilas oleh dunia, tidak meninggalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. 2 minggu yang lalu saya sempat mengingatkan kepada kita. Semakin kita dalam keadaan sulit, mari semakin kita mendekat kepada Tuhan. Janganlah semakin menjauh. Yang ketiga, mari kita menjadi orang-orang yang berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya. Apapun konsekuensinya. Ayat 14. Tetapi engkau tetaplah dalam apa yang telah engkau pelajari dan yang telah diyakini. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik. Hidup berpusatkan Kristus berarti hidup yang dibentuk, diarahkan, dan dituntun oleh firman Allah. Ada berapa banyak orang yang hari ini di luar sana, bukan di sini ya. Yang kalau firmannya cocok, dia katakan ini firman yang bagus. Tapi kalau firmannya sangat menusuk, firmannya sangat menegur, ini bukan firman yang bagus. Ini firman yang buat orang lain, bukan buat saya. Sehingga memang hari ini Bapak Ibu kita terus berdoa bagi gereja Tuhan. Agar gereja Tuhan tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Menjadi contoh, menjadi teladan. Tidak terseret di dalam keinginan dunia ini. Dan menjadi sama dengan dunia ini. Gereja yang hanya memberikan hiburan saja. Gereja hanya memberikan hiburan saja. Kalau gereja itu tidak berhasil memberikan hiburan kepada jemaat, gereja akan ditinggalkan. Dan akhirnya gereja berusaha berlomba-lomba untuk menjadi penghibur-penghibur akhir zaman. Wow, gereja menjadi penghibur Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan tidak salah kita tampil bagus ya. Sekali lagi ya, tampil bagus dengan layar yang bagus. Kalau perlu 3 dimensi, benar nggak ya? Penari, ada asap, embun, ada lighting. Nggak salah Bapak Ibu. Tapi itu bukan tujuannya. Terutama ketika kita sebagai gereja Injili. Kita harus tahu batas kewajarannya bagaimana itu gereja. Ngerti gak maksud saya?
Agar kita tidak menjadi sama dengan spirit gereja akhir zaman. Gereja yang hanya berbicara di kerak dan kulit-kulit saja, tidak menyentuh iman yang paling dalam, tidak menghajar, tidak menegur, tidak mengingatkan Bapak Ibu Saudara. Oh, Rasul Paulus mengatakan inilah akhir zaman. Bahkan semenjak jemaat di Efesus, ribuan tahun lalu itu sudah terjadi. Dan tantangannya tidak pernah berubah. Bagaimana gereja bisa berdiri dengan tegar. Tapi Pak, kan orangnya dikit Pak kalau datang. Gimana nih? Nah, orangnya dikit Pak, gimana? Kita mesti datang banyak orang ke gereja. Betul, saya setuju. Gereja harus didatangi oleh banyak orang. Tetapi jangan sampai gereja untuk didatangi oleh banyak orang. Kita menjadi gereja yang kehilangan identitas. Kita menjadi gereja yang kehilangan jati diri. Kita menjadi gereja yang seumpama konser, kafe, tempat hiburan. Yang mau didatangi oleh orang-orang yang ingin memuaskan dirinya. Tanpa mau dibentuk oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini adalah topeng yang indah. Ya, topeng yang bagus. Dan di abad pertengahan banyak orang yang ke pesta itu pakai topeng Bapak Ibu Saudara. Sekali dia ke pesta pakai topeng, dia merasa nyaman Bapak Ibu. Sehingga dia pengen ada pesta lagi supaya pakai topengnya. Pakai topengnya, pakai topengnya. Dia merasa enak memperlihatkan keindahan topeng itu Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata dia tidak memperhatikan wajahnya. Wajahnya tidak pernah dirawat. Jerawat di mana-mana. Gak pernah dirawat. Dia tidak memperhatikan senyumannya benar enggak. Bagi dia topeng adalah andalan. Sehingga dikala itu Bapak Ibu Saudara, pembuat topeng-topeng pesta ini sangat kaya. Kenapa? Karena makin banyak orang yang mempergunakan topeng, macam-macam topeng. Hari ini pesta buat anak-anak, topeng gaya anak-anak. Pesta untuk orang dewasa, topeng gaya orang dewasa. Pesta yang penuh tawa, topeng yang senyum semuanya. Meskipun di dalam sedang berduka. Di dalam sedang cembedut, di dalam sedang membenci orang lain, di dalam yang menatap orang lain dengan kecemburuan, dengan iri hati, namun wajahnya adalah wajah yang indah, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, semua orang Kristen yang datang ke gereja adalah orang yang sakit. Kita adalah orang yang sakit. Kita adalah orang yang sedang terluka. Kita adalah orang yang sedang punya masalah Bapak Ibu Saudara. Kita orang yang butuh Tuhan. Yang kita butuhkan itu bukan betapa bagusnya WL di depan. Yang kita butuhkan bukan betapa bagusnya pengkhotbah di depan. Yang kita butuhkan bukan betapa keren dan hebatnya pemain musik di depan. Betapa hebatnya para singer, para dancer, semua pemandangan di gereja. Bukan itu yang kita butuhkan. Tetapi hanya Allah yang kita butuhkan untuk berfirman kepada kita. Menegur kita, menusuk hati kita, mengubahkan hidup kita. Itu yang kita butuhkan. Sehingga seharusnya ibadah itu adalah sebuah sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Ibadah itu memuaskan kita. Ibadah itu menyukakan kita karena Tuhan yang menyapa kita dengan firman Tuhan. Sekeras apapun firman Tuhan, setegas apapun firman Tuhan itu adalah Tuhan yang berbicara kepada kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya percaya begitu keluar dari gereja dengan orang yang beribadah berpusatkan Kristus, maka orang ini akan dikuatkan untuk terus mengasihi Tuhan di dalam segala apapun yang terjadi. Di dalam segala situasi apapun yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Dan kita menyanyikan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai datang silih berganti. Tapi ketika kita mau belajar mencintai Yesus, mencintai Tuhan, kita belajar hidup bukan berpusatkan pada diri, tapi pada Dia, Allah yang sejati. Maka saya percaya firman Tuhan itu akan menyegarkan hidup kita, menguatkan hidup kita, memampukan kita menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan hidup di tengah-tengah dunia yang cemar ini, dengan tetap berpegang pada Dia. Allah yang tidak berubah, Allah yang setia, Allah yang selalu baik, mengasihi dan memberkati kita. Kita katakan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Dan pastikan apakah engkau mencintai Tuhan dengan sungguh atau tidak. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi, mari katakan dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa. Ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Musik saja menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu Saudara, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Ia menderita buat kita. Di dalam kesengsaraannya, Ia tidak pernah mundur meskipun hanya selangkah. Di dalam penderitaannya, Ia tidak pernah berniat meninggalkan engkau dan saya. Ia tetap setia menapaki jalan-jalan penderitaannya untuk engkau dan saya yang sangat dikasihinya. Ia mengasihi engkau dan saya. Dan Ia tentu sangat sedih melihat ketika hidup kita jauh dari kasih-Nya. Ia sangat terluka ketika menemukan kita tidak mau mengalami kasih-Nya, tidak mau belajar mengasihinya, tidak mau belajar setia kepadanya. Kiranya di minggu-minggu sengsara ini Bapak Ibu, kita mau belajar. Apapun kesulitan yang sedang kita alami hari ini, apapun tantangan hidup yang sedang kita alami hari ini, kiranya kita tetap setia mengasihi Dia, setia mengikuti Dia, setia dalam iman dan percaya, bahkan pengharapan kita kepadanya tidak berubah. Dan itulah sebabnya mari kita mohon agar dalam setiap ibadah kita sungguh-sungguh mau datang menerima undangannya. Kita mau datang bukan sekedar untuk menerima hiburan. Kita datang bukan sekedar untuk menerima kesenangan pribadi, tapi justru kita datang untuk menyenangkan hatinya, bersekutu dengannya, menerima firman-Nya, memanjatkan doa-doa pengampunan, doa-doa yang memohon kekuatan darinya, agar hidup kita semakin hari semakin mampu menjadi saksinya, bersinar terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini, bagaikan bintang-bintang yang bercahaya di tengah gelapnya malam. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah. Jemaat saja menyanyikan pujian ini. Katakan, ya Aba
Bapa. Serahkan dirimu pada Tuhan, agar Tuhan memampukan engkau melewati kesulitan, perjuangan, tantangan hidup yang tidak mudah, dan belajar untuk mempersembahkan diri sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadanya. Sekali katakan dengan lebih sungguh lagi, ya Aba, Bapa. Ya Aba. Ya Tuhan, dengarkanlah anak-anak-Mu. Ampuni kami jika seringkali kami hidup untuk diri kami sendiri. Bahkan dalam ibadah pun kami hanya hidup untuk menyenangkan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang Kau pakai sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sekali lagi Bapak Ibu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mari kita berikan hormat kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapa di surga, kami siap untuk menikmati roti dan anggur di dalam sakramen perjamuan kudus di pagi hari ini. Demi Kristus Yesus Tuhan hamba berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, saya mengundang dengan penuh kasih dan hormat petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan untuk kita melayani jemaat Tuhan di dalam sakramen perjamuan kudus di pagi hari ini. Bapak Ibu, sakramen perjamuan kudus diberikan kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya Tuhan, yang bahkan telah memberi diri dibaptis. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum baptis, kami mohon jangan dulu mengambil roti dan anggur. Bagaimana supaya dibaptis? Tentu setelah Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu ikut SMK 1, 2, dan 3. Setelah itu Bapak Ibu dibaptis. Dan setelah dibaptis, Bapak Ibu Saudara mengikuti sakramen perjamuan kudus. Mengapa? Firman Tuhan berkata, barang siapa yang makan roti dan minum anggur perjamuan Tuhan tanpa mengakui tubuh Tuhan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Itulah sebabnya baiklah tiap-tiap kita hidup memperkenankan hati Tuhan, belajar mengasihi Dia, belajar mengasihi sesama, belajar untuk hidup berpusatkan Kristus. Di hari di mana Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk makan perjamuan Paskah yang terakhir. Di saat itu Tuhan Yesus mengambil roti. Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu semua. Ambillah, makanlah, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Demikian setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur. Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya, dan Tuhan Yesus bersabda, cawan ini adalah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum anggur perjamuan Tuhan, engkau sedang memberitakan penderitaan, kematian dan kebangkitannya, sampai datang di kali yang kedua. Bagikanlah kepada umat Tuhan. Bagikanlah kepada umat Tuhan. Dan sambil kita menerima roti dan anggur, kita menyanyikan pujian seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Silakan yang sudah mendapatkan anggur dan roti untuk bangkit berdiri. Yang mahal dan noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku.
matikan, Engkau telah mati dan tinggalkan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita makan roti ini, saya mohon dengan penuh kasih dan hormat, Bapak Matias Putra berdoa untuk kita. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur jikalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh menikmati atau memperingatkan akan perjamuan kudus ini. Dan Tuhan kiranya melalui kesempatan ini Tuhan terus memberi kami hati yang penuh kepekaan, sehingga kami bisa membedakan mana itu dosa dan mana itu kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, kami terus berdoa agar lewat peringatan ini hati kami dan iman kami boleh terus diteguhkan. Sehingga kami boleh terus mengobarkan kasih-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib lewat perkataan kami maupun lewat kehidupan kami. Tuhan Yesus, sekali lagi kami menyambut roti ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami sekali lagi berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita makan. Mari kita buka anggur kita. Kita angkat di tangan kanan. Dan sebelum kita meminumnya, saya mohon dengan penuh kasih dan hormat Bapak Jana Yusuf berdoa untuk kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena keselamatan itu telah kami terima melalui kematian Kristus Yesus di atas kayu salib, mencucurkan darahnya untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Terima kasih buat hari ini, Engkau memperdengarkan firman-Mu kepada setiap kami. Tolonglah kami Tuhan untuk mempedomani firman-Mu dalam keseharian hidup kami, supaya hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih. Tuhan pimpin perjalanan hidup kami ke depan, sertai kami dalam segala langkah kami, sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita minum. Bapa di surga, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih untuk setiap kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan buat kami. Khususnya ketika kami menikmati sakramen perjamuan kudus. Roti yang melambangkan tubuh-Mu dan anggur yang melambangkan darah-Mu. Yang mengingatkan kami betapa Engkau telah menderita dan mati untuk kami. Tapi setelah itu Engkau bangkit dalam kemenangan untuk kami juga. Sehingga dengan demikian Bapa, kami dikuatkan sekali lagi. Kami diingatkan sekali lagi bahwa kesulitan, kesusahan, pergumulan, bahkan penderitaan yang kami alami di dalam perjalanan kami mengiring Engkau di bumi ini tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang Kau alami. Bahkan yang berikut kami dikuatkan. Karena kami tahu kami tidak berjuang, bergumul sendiri. Ada Tuhan yang bersama-sama kami, menopang kami, menyemangati kami, dan memampukan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu yang tidak terperi bagi kami yang berdosa ini. Ajar kami untuk hidup mengasihi-Mu. Ajar kami untuk hidup berpedoman pada firman-Mu. Setia padamu sampai akhir hidup kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah menikmati perjamuan kudus. Biarlah hidup kita disegarkan kembali, diperbaharui kembali dengan mengingat kasih Allah yang luar biasa yang telah menyelamatkan kita. Kita dikuatkan untuk menghadapi berbagai macam tantangan hidup ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saya mengundang semua petugas kolektan bagi Bapak Ibu, karena ini minggu pertama, ada 2 amplop. Yang pertama merah itu biasa ya, yang operasional biasa. Yang kedua itu hijau, itu adalah untuk diakonia. Gereja kita membantu jemaat kita yang sakit, susah ya. Yang ketiga ada juga amplop putih. Setiap minggu pertama, apa itu? Itu amplop perpuluhan. Bagi Bapak Ibu Saudara, akan dibagikan. Yang belum dapat amplop bisa angkat tangan, petugas akan datang untuk memberikan. Kita mengembalikan 1/10 dari hasil kita untuk Tuhan, karena 1/10 itu adalah miliknya Tuhan. Sudah dapat semua amplopnya? Oke. Sementara persembahan akan dijalankan, sebuah pujian yang mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan untuk keselamatan, untuk penderitaan, untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ju Yesus, 我感谢你。你的身体为我而死，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见主耶稣，主耶稣，我感谢你。你的宝血为我而流，宝贵是加上一直恩典永留，使我们真的自由。宝贵是加的大能使我生命。Saya undang kita bagi berdiri. Ju Yesus, 我感谢，terima kasih Tuhan. 你的身体为我而死，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能。主耶稣，我感谢你。主耶稣，我
hidup kami Tuhan. Engkau mengumpulkan kami kembali di tempat ini Tuhan, untuk memuji, menyembah, dan bahkan mendengarkan firman Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya firman yang kami dengar Tuhan dapat menjadi benih dalam hidup kami Tuhan, dapat kami terapkan di dalam hidup kami Tuhan, dan dapat menjadi saksi Tuhan bahwa Engkau Tuhan Allah yang sungguh mengasihi kami Tuhan. Melalui hidup kami Tuhan, Engkau dapat dimuliakan Tuhan, semakin lagi Tuhan, lebih banyak mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami telah memberikan persembahan kami Tuhan, Engkau yang berikan hikmat Tuhan bagi para pengelola Tuhan, persembahan ini Tuhan agar dapat dikelola Tuhan, dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan, dan untuk dapat membantu pelayanan-Mu Tuhan di mana saja Tuhan yang diperlukan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk, mari kita mendengarkan warta gereja minggu ini. Kelas SMK 1, saya murid Kristus akan diadakan pada hari Minggu 6 April 2025 jam 12 siang bertempat di ruang sekolah minggu dengan tema Hati Bapa dengan pembicara Bapak Paulus Sulastri. Kelas SMK 3 akan diadakan pada hari Minggu 6 April 2025 pukul 12 siang di ruang sekolah minggu dengan tema Kedatangan Yesus kedua kali dengan pembicara Guru Injil Jevin Senge. Retreat Encounter dan Baptisan Kudus akan diadakan pada hari Sabtu 12 April 2025 di ruang ibadah lantai UG pukul 10.30. Sesi 1 dengan tema Kristus sebagai pusat hidup orang percaya dengan pengajar Ibu Goleni. Dan sesi 2 dengan tema Pengakuan Iman Rasuli dengan pengajar Guru Injil Jevin Senge. Mengundang seluruh rekan-rekan yang telah menyelesaikan buku SMK 1 namun belum dibaptis agar dapat menghadirinya. Night with Jesus pada hari Rabu 9 April 2025 pukul 7 malam akan membahas mengenai menghargai pengorbanannya yang akan dibawakan oleh Pendeta Pierre Tilaar. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat menghadirinya. Bimbingan Pranikah Sinode Gereja Kristen Jakarta periode yang ke-27 akan diadakan pada hari Selasa 8 April 2025 pukul 7 malam bertempat di Gereja Kristen Jakarta Jemaat Kartini dengan tema Nuclear and Extended Family dengan pembicara Bapak Indrawan. Mengundang seluruh jemaat yang telah mengikuti kelas BPN dapat menghadirinya. Cuti hamba Tuhan. Pendeta Pierre Tilaar akan cuti pada tanggal 11 hingga 13 April 2025. Apabila jemaat ada yang memiliki keperluan dapat menghubungi hamba Tuhan yang lain. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat 18 April 2025 pukul 6 sore hingga selesai, yang akan dilaksanakan di Mall Season City lantai 3 dengan tema Chosen One, Pilihan Terbaikku. Dengan pembicara Pendeta Alex Nanlohi. Ibadah Jumat Agung akan disertai dengan perjamuan kudus. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat menghadirinya. Kasih kita ambil waktu 1 menit ya untuk bersama-sama satukan hati kita untuk berdoa. Yang pertama mari kita doakan gereja kita, GKJ Season City. Ada hamba-hamba Tuhan di sana, ada badan pengurus jemaat di sana. Kita berdoa, ada tim KU, ada guru-guru sekolah minggu, doakanlah mereka. Ada aktivis juga, biarlah sungguh Tuhan pakai jadi berkat. Yang kedua, mari kita berdoa untuk bangsa kita yang kita cintai dengan kondisi yang masih sulit, masih banyak sekali pergumulan yang terjadi dari ekonomi, ada pergoncangan-pergoncangan, ada perubahan-perubahan. Kita doakan agar kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan pakai pemimpin kita, diberikan hikmat dalam mengambil setiap keputusan yang ada. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk GKJ Season City. Kami tahu Bapa sudah 10 tahun lamanya GKJ ada di tempat ini. Bukan kebetulan Bapak ada di Mall Season City.
Di sana Tuhan ada beberapa pengurus, ada hamba Tuhan. Tuhan memberkati hamba Tuhan, berikan hikmat bijaksana, kesehatan untuk melayani ya Bapak bersama dengan BPJ, Badan Pengurus Jemaat. Mereka adalah pemimpin dari gereja ini, berikan kesehatan, berikan hikmat buat para BPJ ya Bapak bersama hamba Tuhan untuk memikirkan kemajuan gereja ini agar terus maju tidak hanya dari segi jumlah tapi kualitas rohani terus bertumbuh, beri hikmat. Ada tim KU dari KU1, on air, juga IUP, KU2, ada tim di sana, ada guru-guru sekolah minggu. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan hikmat, berikan semangat, berikan sukacita dalam melayani Tuhan, kesehatan dalam melayani Tuhan. Sehingga terus maju dalam pelayanan, terus semangat dalam pelayanan. Sekalipun ada banyak tantangan yang dihadapi ya Bapak. Kami terus berdoa untuk para aktivis yang memberi diri melayani Tuhan ya Bapak. Biar juga Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan sukacita buat mereka ya Bapak untuk melayani Tuhan. Kami berdoa ya Bapak untuk setiap jemaat yang hadir, mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul saat ini. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit, dalam nama Yesus Kau jamah, Kau pulihkan, Kau sembuhkan. Ada yang sedang terluka saat ini ya Bapak, Engkau jamah, Engkau berikan sukacita dan kebebasan. Ada yang sedang bergumul Tuhan, kami percaya firman Allah hari ini boleh memberikan jawaban dalam hidup kami. Kami percaya ada Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Dia selalu ada buat kami sehingga keluar dari gereja ini ya Bapak, kami mengalami kekuatan yang luar biasa. Kami dimampukan untuk menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan ini. Biarlah kasih Allah luar biasa dalam hidup kami. Kasih itulah bisa membuat kami kuat dan bisa mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan jemaat yang hadir pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai demi nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah, saya ingin mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami ingin menyambutnya dengan penuh sukacita. Adakah yang baru pertama kali hadir dengan penuh kasih? Kami mohon berdiri. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Adakah dari sini? Kayaknya ada nih dari sini nih. Wajah-wajah baru nih. Ada? Silakan berdiri, ada? Wajah-wajah pulang liburan. Seneng ya, puji Tuhan. Ada di sini baru? Ada ya. Baru tugas kita nih ya, bawa teman keluarga. Nah, saudara, supaya saya nggak lupa pelan-pelan ya. Pertama adalah bagi Bapak Ibu Saudara yang udah ikut SMK 1 ya, yang akan dibaptis, wajib, sekali lagi, wajib. Sekali lagi ya, wajib. Selesai kebaktian, pergilah ke ruangan sekolah minggu sana akan bertemu dengan Pak Paulus. Ya, sekali lagi wajib ya yang mau dibaptis ya. Terus yang kedua, bagi SMK 3 akan online nanti malam jam 8. Berarti udah makan malam ya. Jadi serius ya ikutnya ya walaupun online Zoom ya. Jam 8 malam. Jangan lupa. Kalau pas Bapak Ibu lagi di mall, seandainya nih cari tempat yang mantep, yang bagus, yang strategi, yang konsentrasi, yang bagus banget. Bukalah Zoom di sana ya. Apa lagi ya? Habis ya? Nggak ada lagi ya? Nah, takut lupa. Oke, itu saja pengumuman untuk kita hari ini. Puji Tuhan, ada yang baru datang, yang sudah lama bertahun-tahun tinggalkan Season City, yang sudah pindah ke Singkawang. Ada Sansan, mana Sansan datang ya, beribadah luar biasa. Yang sudah lama sekali, senang sekali bisa bertemu. Baik, terima kasih untuk sudah melayani Tuhan hari ini. Musik, singer semuanya, biarlah semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Doksologi.
Jemaat GKJ Season City yang sangat Tuhan Yesus sayangi, mari kita pulang dengan semangat untuk terus mengasihi Tuhan, setia dalam iman percayamu kepada Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala persoalan. Ketika engkau ibadah, ibadahlah untuk kemuliaannya. Oleh sebab itu mari arahkanlah hatimu, wajahmu, bahkan seluruh hidupmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Sesungguhnya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Sesungguhnya keselamatan kekal dan kemenangan sejati di dalam Kristus Yesus. Bahkan sesungguhnya penyertaan dan persekutuan di dalam kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau kini dan sampai Maranatha. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, doa teduh, dan sampai jumpa minggu yang akan datang. Ya, rekan-rekan sekalian, untuk semua peserta SMK yang sudah lulus SMK 1, periode-periode sebelumnya atau yang sedang berlangsung, kalau Bapak Ibu belum dibaptis, silakan hari ini bergabung di kelas tentang hati Bapa yang akan diajar oleh Pak Paulus Sulastri. Ya, semua peserta yang belum baptis, saudara sudah memenuhi syarat untuk dibaptis, silakan bergabung dalam kelas hari ini. Tuhan memberkati. Bagi saudara-saudara yang sudah ikut SMK 1, sudah baptis, tapi belum ikut SMK 2, SMK 3 dan seterusnya,